Assalamualaikum, kembali lagi di Yes Channel. Kali ini saya posisinya lagi di kamar nih teman-teman. Biasa ini cairan. Mohon maaf ya, agak berantakan sedikit. Sekarang saya mau membahas gejala awal sakit sampai diponis gagal ginjal. Soalnya banyak teman-teman yang kalau misalkan saya lagi ke rumah sakit tuh pada nanya, kenapa kok masih muda tapi udah gagal ginjal, katanya gitu. Sayang, katanya. Kan siapa yang tahu kalau kita harus sakit, harus celaka atau bagaimana, kan kita nggak ada yang tahu. Ya, kita kan harus bisa nerima dengan ikhlas apapun keadaan kita. Di sini saya mau menceritakan gimana sih awal mulanya kakak sakit gitu. Maksudnya saya gitu kan sakit. Awalnya saya tuh sakit waktu kelas 6 SD. Sakitnya memang ginjal, tapi ginjalnya hanya luka. Cuman kan lukanya itu yang mengakibatkan pipisnya jadi berdarah. Terus badannya bengkak-bengkak. Dari situ saya berobat. Cuman ya alhamdulillah saya sembuh dulu. Masih bisa sekolah sampai SMA, bahkan sampai kerja. Tapi setelah kerja ada perubahan yang kurang nyaman karena di badan itu saya tidak merasakan sakit pinggang, cuman batuk yang begitu lama. Kok kenapa, kata saya, batuknya lama sekali gitu. Meskipun sudah berobat selama 9 bulan saya berobat, tidak ada perubahan sama sekali, malah tambah parah gitu penyakitnya. Sampai-sampai pada akhir 2013, kalau nggak salah ya 2013 Desember, saya baru ngedrop. Awalnya kena stroke ringan dulu karena nggak tahu kalau memang itu gejala gagal ginjal juga. Mungkin karena tensinya sangat tinggi pada saat itu. Saya mencapai 230 tensinya. Sampai stroke ringan, dibawa ke rumah sakit juga. Yang berasa hanya sakit di perut, tidak bisa buang air kecil, tidak bisa BAB juga. Yang dipikirkan hanya sakit ini sakit itu. Badan juga bengkak sampai 60 kilo. Ya mungkin saya juga tidak tahu ini penyakit apa gitu. Dibawa ke rumah sakit ini itu karena kan posisi saya di kabupaten. Jadi mungkin masih kurang pengetahuannya mengenai gagal ginjal. Maka dari itu saya dibawa ke rumah sakit pusat yang ada di Bandung, yaitu Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ya, tetapi di sana penuh. Pada saat itu penuh sekali. Ya, alhamdulillah ada dokter yang baik itu suruh saya buat pindah ke Rumah Sakit Habibie. Mungkin di sana katanya bisa cuci darah langsung, karena memang rumah sakit itu khusus untuk pasien gagal ginjal. Alhamdulillah saya dibawa ke sana. Dan akhirnya saya juga tidak tahu kalau saya itu sakitnya harus cuci darah. Karena pada saat pengecekan, cek lab segala rupa, saya itu diponis infeksi kantong kemih, kemudian lupus, kemudian darah tinggi. Itu yang diponis pada saat itu. Tapi ternyata pas masuk ke rumah sakit Habibie, saya harus langsung cuci darah karena memang badan sudah bengkak perut sudah besar gitu. Karena kan tidak bisa mengeluarkan cairan sama sekali. Dari situ, selama itu saya tidak bisa tidur selama 3 minggu. Makanya ngedrop. Darah HB juga sampai ngedrop. Sampai 4 kalau gak salah. Jadi pada saat datang ke rumah sakit, saya langsung dicuci darah, langsung tambah darah juga. Kalau gak salah sebanyak 3 labu, kalau gak salah gitu.
Alhamdulillah saya bisa tidur, bisa mau makan gitu kan. Rata-rata kan gejala pasien gagal ginjal itu pada nggak mau makan, malas makan, pengennya minum karena berasa haus. Itu yang saya rasakan itu. Alhamdulillah, saya menjalani cuci darah selama 1,5 tahun. Setelah itu karena memang kondisinya kurang baik, jantungnya memang lemah, jadi dokter menyarankan untuk saya pasang CAPD, cuci darah di rumah, biar karena kan waktu itu posisinya masih muda sekali menurut dokter. Padahal di sana juga masih ada pasien yang sangat muda dari saya. Pada saat itu saya cuci darah tuh umur 19 tahun. Kemudian CAPD tahun 2014 pertengahan. Jadi lumayan, saya sekarang sudah lama, sekitar 8 tahun mau 9 tahun. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan kepada saya. Karena satu, pasien cuci darah atau gagal ginjal itu harus selalu berpikir positif dan semangat. Karena apa? Itu semangat buat kita. Kalau kita berpikirnya, aduh saya sakit, aduh saya gimana ya, kayak gini, kayak gitu, gak bisa makan ini, gak bisa makan itu bisa memperburuk kondisi. Kalau misalkan kan kalau cuci darah memang banyak pantangan makanan yang harus ya tidak boleh dimakan. Tetapi kalau CAPD memang kelebihannya bebas makan. Tetapi kalau misalkan buah-buahan apalagi harus banyak makan buah-buahan. Kan kalau cuci darah mah tidak boleh gitu. Ya paling ada buah belimbing yang tidak boleh saya makan gitu. Ya, alhamdulillah dari situ pengalaman yang saya alami, banyak juga pasien-pasien yang baru suka pada nanya. Jadi biar semangat, biar tetap sehat. Ya meskipun kalau misalkan di rumah kita kan suka kepikiran, saya sakit, gak punya teman, terus harus gimana, harus ngapain. Ya kalau misalkan waktunya kita ke rumah sakit tuh enak ya, banyak teman, kita banyak sharing. Makanya saya ya senang gitu kalau misalkan kan ada jadwalnya tuh sebulan sekali atau 2 kali ke rumah sakit. Jadi bisa sharing-sharing. Mungkin ini aja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan, pengalaman saya selama ini jadi pasien CAPD. Jangan patah semangat, harus terus semangat. Karena ya namanya juga kita kan sakit gagal ginjal. Yang sakit itu ginjal kita, yang badan yang lain masih sehat. Jadi kita harus semangat terus beraktivitas, kegiatan apalah yang kita mampu biar pikiran kita selalu berpikir positif, biar kita selalu sehat. Mungkin segitu aja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dari saya. Dukung juga video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.